Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Hasna dari kelas 1 EA13 dengan nomor MPM 102243202. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan seni tari kupu-kupu. Yang pertama ada pengertian. Tari kupu-kupu seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya mulai dari bahasa, adat istiadat, baju daerah, hingga tari daerah. Salah satu wujud kekayaan budaya Indonesia adalah keragaman tarinya yang setiap daerah memilikinya. Salah satu tari yang sering ditampilkan atau dipentaskan adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali. Tari kupu-kupu adalah tarian kreasi Bali yang menggambarkan kehidupan kupu-kupu. Tarian ini memiliki gerakan dan busana yang unik, serta menceritakan kehidupan kupu-kupu dari mulai menjadi kepompong, berkembang menjadi kupu-kupu, hingga terbang dari satu bunga ke bunga lainnya. Tujuannya sebagai pertunjukan untuk masyarakat, sebagai media pelestari budaya Bali, dan mengasah kemampuan motorik anak. Lalu ada asal-usul tari kupu-kupu. Kemunculan tari kupu-kupu bermula dari Iwayan Brata sebagai seorang seniman. Ia lahir di Denpasar pada tahun 1926 dan tumbuh menjadi seorang seniman. Sosok ini menciptakan tari baru yang akhirnya diberi nama tarian kupu-kupu. Seniman ini menciptakan tari kupu-kupu bukan tanpa alasan, karena tari kupu-kupu dianggap sebagai hewan yang indah dan eksotis. Maka, ia menciptakan gerakan tari yang sesuai dengan hewan ini. Oleh sebab itu, mulai dari gerakan hingga konsep properti yang dipakai juga mengikuti konsep dari kupu-kupu secara menyeluruh. Selanjutnya ada jenis dan karakter. Jenis tari kupu-kupu yaitu tarian ini termasuk dalam tari kreasi baru yang juga termasuk dalam tari tradisional. Karakter tari kupu-kupu yaitu gerakan dan busana yang menggambarkan kehidupan tari kupu-kupu. Selanjutnya ada fungsi tari kupu-kupu. Yang pertama ada hiburan. Tari kupu-kupu merupakan tarian kreasi baru yang berfungsi sebagai media hiburan. Yang kedua ada pelestarian budaya, yaitu tari kupu-kupu merupakan media pelestarian budaya Bali. Yang ketiga ada pengasah kemampuan motorik. Gerakan tari kupu-kupu yang sederhana dan lincah dapat membantu mengasah kemampuan motorik anak. Lalu yang keempat ada falsafah hidup. Tari kupu-kupu memberikan falsafah hidup yang baik seperti selalu bersyukur dan mengingat Sang Maha Kuasa. Lalu yang terakhir ada penggambaran kehidupan kupu-kupu. Tari kupu-kupu menggambarkan kehidupan kupu-kupu yang riang dan damai saat berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Selanjutnya ada aspek estetika. Itu yang pertama ada gerakan. Gerakan penari yang lincah, dinamis, dan menawan seperti gerak menarik turunkan selendang menyerupai kupu-kupu yang terbang. Lalu yang kedua ada kostum. Perpaduan warna kostum yang menampakkan keindahan seperti warna gelap dan terang, atau warna kuning, biru, merah, ungu, dan hijau tua, juga mengenakan mahkota yang dilengkapi dengan dua buah antena menyerupai kupu-kupu. Lalu yang ketiga ada tata rias, yaitu tata rias penari yang melambangkan nilai-nilai keindahan. Lalu yang keempat ada perhiasan. Penari juga menggunakan hiasan seperti klat bahu, kace atau hiasan yang menutupi dada, dan ompok-ompok atau hiasan berupa ikat pinggang khas Bali. Lalu yang terakhir ada irama. Irama gamelan yang lembut menampakkan ketentraman. Selanjutnya ada gerakan tari kupu-kupu. Gerakan tari kupu-kupu ada gerakan yang sederhana dan lincah serta ceria. Gerakan tari kupu-kupu dinominasikan oleh gerakan kaki dan tangan yang mengikuti irama gamelan dan kendang. Yang pertama ada nyeledet. Nyeledet merupakan salah satu jenis gerakan mata yang sering dipakai dalam tarian kupu-kupu. Penari yang memakai gerakan ini akan menggerakkan bola matanya secara berkesinambungan. Gerakan mata ke setiap samping kanan kiri
Ini tentunya juga diikuti oleh gerakan kepala yang disesuaikan. Lalu yang kedua ada ngeseh. Jika nyelendet merupakan salah satu gerakan mata, maka ngeseh ini merupakan gerakan bahu. Penari yang memakai gerakan ini melanjutkan bahu ke bagian atas. Gerakan ini juga cukup sering dilakukan pada tarian kupu-kupu. Lalu ada cegut. Cegut merupakan gerakan kepala. Dalam gerakan ini, penari akan melihat ke bawah atau menundukkan kepala ke bawah. Gerakan ini juga diikuti dengan mencukur alis oleh penari. Kombinasi gerakan yang selaras akan menghadirkan komponen gerakan yang unik dan juga menarik. Selanjutnya ada ilek-ilek. Ilek-ilek merupakan gerakan leher yang dilakukan oleh penari. Secara struktural, penari yang memakai gerakan ini akan menggerakkan bagian leher ke kanan atau ke bagian kiri. Biasanya gerakan pada leher ini dinamai dengan ngotak, kedua bagian yang berbeda. Lalu ada ngegol. Pada konsep gerakan ngegol akan menghadirkan gerakan pinggul yang mengayun. Penari akan menggerakkan pinggul ke berbagai bagian, ini secara selaras dan tentunya mengikuti alunan musik yang dimainkan, sehingga gerakan yang dihadirkan juga semakin menarik. Lalu yang terakhir ada ngeliar. Selain ngelendet, ngeliar juga termasuk dalam gerakan mata. Gerakan ini ditampilkan dengan proses menutup mata pada satu bagian. Pada beberapa bagian tarian, gerakan ini akan ditampilkan sebagai salah satu ciri khas, sehingga ragam gerak akan menjadi lebih banyak dan variatif. Selanjutnya ada properti tari kupu-kupu. Properti termasuk salah satu paling penting dalam tarian kupu-kupu, yaitu yang pertama ada sampur. Sampur sama saja dengan selendang. Sampur ini dipasang pada bagian badannya saat menarikan tarian ini. Maka sampur akan digerakkan menyesuaikan dengan tarian. Lalu ada kemben. Kemben dipakai untuk menutupi bagian dada ke bawah, sedangkan bagian pundak dibiarkan terbuka menyesuaikan konsep. Lalu ada mahkota. Mahkota dipakai di atas kepala penari. Selanjutnya ada badung. Badung merupakan gulungan yang melingkar di leher agar penampilan berkesan mewah dan menarik. Terakhir ada klat lengan dan galang. Agar penampilan semakin meriah, selain kalung juga penari akan menggunakan klat bahu dan gelang. Selanjutnya ada musik tari kupu-kupu. Iringan musik tari kupu-kupu biasanya menggunakan gamelan Bali. Gamelan Bali dimainkan oleh beberapa kelompok orang dan dikombinasikan dengan gerakan tari. Jumlah pengiring tergantung pada banyaknya alat musik yang digunakan. Selain irama dari alat musik, iringan tari kupu-kupu juga dilengkapi dengan suara penyanyi atau sinden. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari tari kupu-kupu yaitu tari kupu-kupu merupakan tarian yang unik, beda dari tarian lainnya. Dari segi propertinya yang membentuk sayap yang unik, ini menjadi keunikan tari kupu-kupu sendiri. Dari kostum tarian tersebut tidak memiliki ketentuan warna. Ragam gerakan tari kupu-kupu juga banyak dan variatif. Kekurangan dari tari kupu-kupu yaitu yang pertama tidak mengikuti zaman atau up to date, yang kedua tidak banyak diminati oleh kaum muda, dan yang ketiga pelestarian karyanya lebih sedikit. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan dari tari kupu-kupu, yaitu tari kupu-kupu ini menggambarkan tentang keindahan, kedamaian, dan keeksotisan hewan kupu-kupu. Gerakan gemulai dengan kombinasi gerakan yang dinamis serta menawan yang dibawakan para penarinya, tampak seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Selanjutnya di sini ada video tari kupu-kupu. Mungkin di sini saya akan memperlihatkannya sebentar saja karena takut kelamaan nantinya.
Oke, jadi segitu presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.